Welcome to our channel. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Jumpa lagi dengan Riak Sabda edisi 23 September 2025. Hari ini bacaan-bacaan suci mengajak kita untuk refleksi bersama lewat bacaan Injil, bacaan pertama, dan tentunya juga peringatan hari ini seorang imam kudus yang kita kenal dengan Padre Pio. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang hari ini yang begitu singkat tetapi syarat akan makna dan ajakan bagi kita semua, di mana ketika ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia, tapi mereka tidak dapat mencapainya karena banyaklah orang di tempat itu. Maka ketika ada seseorang yang memberitahukan kepada Yesus bahwa ibu dan saudaranya datang, Yesus pun menjawab, "Ibuku dan saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak-Ku." Saudara-saudara terkasih, ajakan Yesus ini juga menjadi ajakan bagi kita. Siapakah ibu dan saudara-saudara Yesus? Tentu kata ibu dan saudara merujuk pada orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya relasi intim dalam hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, Yesus pun mengatakan bahwa kita adalah saudara-saudaranya. Tetapi mari kita merenungkan kembali, apakah selama ini kita telah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini, kita dituntun oleh bacaan pertama ketika bangsa Israel keluar dari tempat pembuangan dan sedang membangun bait Allah. Muncullah seorang raja dari Persia yang bernama Darius. Dia pun memerintahkan kepada bawahan-bawahannya untuk tidak menghalangi orang-orang Israel membangun bait Allah. Teladan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang-orang yang juga punya kehendak baik. Dan dalam proses pembangunan bait Allah itu, ketika semuanya sudah rampung dan jadi, maka orang-orang Israel membakar korban untuk menjadi korban pelunasan hutang dosa, penghapusan dosa bagi bangsa Israel. Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama ini pun kita diajak untuk berani menguduskan diri kita, sama seperti para orang Israel yang membakar kurban demi menguduskan diri mereka dan bangsanya. Kita pun diajak dan dipanggil pada jalan kekudusan yang sama. Dan tentu teladan itu juga telah ditunjukkan dengan totalitas lewat seorang santo yang kita kenal dengan Padre Pio. Dalam perjalanan panggilannya pun Padre Pio berefleksi bahwa hidupnya dia gunakan untuk mencari Tuhan. Maka ada kutipan yang terkenal dari buku hariannya bahwa dia selalu melewatkan siang dan malamnya hanya untuk percakapan yang mesra dengan Tuhan. Padre Pio mengatakan, dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan dan dalam doa kita menemukan jawabannya. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan. Tentu keimanan inilah yang membimbingnya untuk senantiasa melakukan dan menerima kehendak Allah dalam dirinya. Sehingga kita kenal bahwa Padre Pio mengalami berbagai mujizat, salah satunya stigmata dan peristiwa yang mengagumkan juga ketika ia wafat, tercium bau yang begitu harum yang diyakini berasal dari luka-luka yang ia derita semasa hidupnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita bersama merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita adalah saudara-saudari Yesus sendiri. Maka kita pun diajak untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, tentunya lewat pengudusan diri dan lewat kehendak baik kita. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita. Amin.